nya kita dapat melaksanakan silaturahim ini bersama jamaah Masjid Al-Aman. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dalam petunjuk Allah, dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, dalam silaturahim yang mana tadi disampaikan pengajian, alhamdulillah. Jadi pengajian ini sifatnya saya tidak menggurui karena bukan guru ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ya secara keilmuan mungkin bisa lebih di atas saya, tetapi kebetulan saya diberi kesempatan duduk di sini. Jadi sifatnya kita mujakarah atau berzikir atau kita membangun alam pikiran kita. Sebagaimana tadi disampaikan ya dalam mukadimah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di situ sangat ditekankan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik yang saya cintai, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang ditegur di sini, yang disapa di sini oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak, hai orang-orang yang beriman di situ. Apa penekanan ayat itu? Ittaqullah, perintah di situ oleh Allah. Makanya ayat Al-Qur'an itu berisikan perintah, larangan, evaluasi, introspeksi, petunjuk. Ini yang saya bawakan sesuai dengan judul tadi, bukti Allah lebih dekat daripada urat nadi. Subhanallah Bapak Ibu, sangat terasa ketika Allah itu dekat dengan urat nadi kita. Bagaimana caranya agar dekat Allah dengan urat nadi kita? Ini yang perlu kita pikirkan sama-sama, sehingga nanti kita akan terasa sekali kita sebagai orang yang beriman ini dekat dengan Allah. Sebab ketika kita dekat dengan Allah, apalagi dalam denyut nadi kita, Allah, Allah, Allah Maha Besar. Ini akan menjadi sebuah introspeksi. Maka tadi, hai orang-orang yang beriman, jadi beriman dulu kita. Apa iman itu Bapak? Pasti dah tahu, yakin. Ya. Kalau kita gambarkan seperti apa sih yakin itu? Dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan di dalam kolbu kita. Yakin dulu, yakinnya seperti apa? Yang namanya yakin gambaran kecilnya begini Bapak Ibu sekalian ya. Yakin kita nggak melihat tapi ada, karena Allah sifatnya wujud. Wujud artinya ada, tapi nggak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Ada, yakin bagaimana? Tadi disampaikan Allah dekat urat nadi kita. Itu iman yang kita tanamkan dulu, sebab jika kita contohkan Bapak Ibu sekalian, ini sekedar mengingatkan kepada kita, khususnya saya sendiri. Iman itu ibarat kita gambarkan kepada sebuah bangunan. Posisi iman itu ada di mana? Ada pada pondasi. Ya, iman itu pondasi kita, pondasi di dalam kolbu. Kolbu itu sebuah elemen dalam tubuh kita yang merupakan ruh, yang suatu saat bisa saja lepas dari jasad kita kalau jasad kita sudah waktunya harus selesai. Itu jadi iman itu adalah tertanam di dalam kolbu kita. Pondasi hidup adalah iman. Ketika pondasinya kuat, maka apa batang apa
bangunannya itu, karena dia gambarkan sebuah bangunan. Contohnya bangunan Masjid Al-Aman ini begitu kokoh, ya, semakin berkembang, semakin meningkat, jamaahnya semakin banyak. Ya, bangunannya pondasinya kuat, maka otomatis bangunannya kuat. Apa itu bangunan? Jika kita gambarkan pada sebuah perjalanan ini, tadi kita lihat iman sebagai pondasinya, kemudian Islam adalah bangunannya. Jadi Islam itu laksana bangunan yang tersusun kokoh, bangunan yang tersusun kokoh dan kuat sehingga mampu menampung umatnya atau ahlul baitnya atau jamaahnya. Selanjutnya apa? Iman, Islam, ihsan. Maka jamaahnya ihsan, baik. Kenapa? Karena di dalam jiwa jamaah Al-Aman ini tertanam Allah mendet. Jadi kalau sudah berbicara Allah mendet, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ilah Allah. Kalau umum diartikan dengan bahasa Sanskertanya, ilah itu Tuhan. Makanya saya nggak pernah ketemu ketika diartikan Tuhan, Tuhan itu. Padahal la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, di mana ilah itu tertulis dalam sebuah surat kesimpulan, ya Bapak Ibu sekalian, dalam surat An-Nas, ilahinnas. Jadi dalam silaturahim ini yang dikatakan kajian, betul-betul kita mengkaji, membuka alam pikir kita, mengkaji, menggali, mengevaluasi diri, kembali kepada ayat tadi, itakullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi pondasinya iman dulu yang harus kita perkuat. Kemudian itakullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Setelah iman kuat diperintahkan bertakwa. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok ini harus lebih baik dari hari ini. Itulah peningkatan iman. Kemudian ditekankan lagi dalam kata berikutnya, wattaqullah. Jadi ada perintah di sini, penekanan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah merasakan Allah di dalam nadi kita, ayat ini teguran keras buat kita. Teguran keras, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Tadi diperintahkan takwa, kemudian dan bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Khabirun, kalau secara umum diartikan dalam mushaf itu, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah di sini kita kaji dan kita gali lagi, innallaha khabirun. Khobar itu apa? Khobar itu bisa informasi, bisa kabar. Jadi Allah akan menginformasikan apa yang kita kerjakan. Nah ternyata kita hidup ini adalah untuk bekerja, menjadi abdinya Allah. Menjadi pengabdi adalah pekerjanya Allah, yang kerja untuk Allah, lillahi ta'ala. Sehingga kita dapat menyatukan antara kita sebagai kekasih Allah. Maka ditekankan sekali bagi kita semua untuk merealisasikan kalimat yang disampaikan, la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sebatas bilisan dengan lidah kita, boleh, itu boleh, tapi dalam langkah kehidupan kita sehari-hari selalu menyatakan di hadapan Allah dan di hadapan alam semesta ini, tiada ilah selain
Allah. Kita buktikan sehingga lidah kita mengatakan begitu, hati kita pun menyatakan demikian dalam langkah hidup kita. Jangan sampai kita menyatakan iman kepada Allah tetapi langkah hidup kita ternyata di luar itu, ya. Itu yang semoga kita semua menghindari dari langkah-langkah tersebut. Maka di sini ditekankan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dikatakan kul in kuntum, katakan ini dimensinya luas Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ya, dimensinya luas, bukan cuma bilisan tapi dalam gerak pikiran, dalam gerak langkah hidup. Jadi kita mengatakan dalam langkah hidup kita, artinya apa? Langkah hidup kita tidak di luar dan tidak keluar daripada kepentingan agama Allah. Katakan jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Jadi Rasulullah pernah mengatakan demikian. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ditulislah di dalam sebuah kitab Al-Quran. Ya, banyak perkataan-perkataan Rasulullah yang ditulis di dalam Al-Quran itu, kalam ilahi itu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikuti aku, katanya begitu. Jadi ikuti langkah-langkah sebagaimana rasul-rasul terdahulu sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Mengatakan beriman kepada Allah, maka di sini adalah yang pertama kita wajib mengenal Allah dengan yakin. Yang pertama itu kita wajib mengenal Allah. Boleh nggak kita mengenal Allah? Mengenal kan beda dengan melihat. Ya, mengenal Allah dengan yakin. Kita kenal dulu siapa Allah. Nah, ini yang betul menguras pikiran. Ya. Yang pertama wajib atas manusia mengenal Allah dengan yakin. Seperti itu, dengan yakin. Nah, bagaimana caranya kita kenal siapa Allah itu? Oh, kok ada pertanyaan siapa Allah? Sebab ada dalam satu ayat, ya, di sini Allah mengatakan innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholah li zikri. Allah mengatakan demikian, innani anallaha. Kalau ahli tafsir mungkin udah hebat ini mentafsirkan Quran. Allah menyampaikan dalam satu ayat begitu. Saya pernah baca itu, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah begitu. Ya, la ilaha illa ana, tiada ilah selain anak, kata Allah gitu. Pak Budni asal kata dari di sini ada fa-nya, sifatnya proses dalam bentuk perintah. Budni itu bermakna ibadah, abadah yang bodoh ibadah. Wa aqimus sholah li zikri. Jadi sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah, ya. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Terus kita ingat Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah merasakan Allah ada di dalam denyut nadi kita, setiap energi-energi negatif, ya, energi negatif itu ketika masuk akan terkanter karena ada Allah di dalam nadi kita, denyut nadi kita. Ini adalah sebuah rangkaian bagaimana kita dengan Allah itu betul-betul dekat, sehingga tidak ada
Sehingga energi-energi yang negatif tadi, apa itu energi negatif yang masuk ke dalam pikiran kita? Hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya dalam skup kecil, ya. Syirik kepada Allah misalnya. Seperti apa sih orang yang syirik kepada Allah? Beriman kepada Allah tapi dalam langkah hidupnya melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, gitu yang harus kita jaga betul. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik yang saya cintai, sengaja di sini ya Bapak Mudi tidak menggurui, tetapi kita membangun alam pikir kita. Tadi ditanyakan siapa Allah itu? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah tuh. Siapa Allah? Allahu waliyul ladzina amanu. Loh, kalau ahli tafsir pasti pada semua banyak yang tahu waliyul ladzina amanu. Ya. Allah itu di situ secara umum diartikan pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, ya. Sehingga nampak jelas Bapak Ibu sekalian, adik-adik bercahaya gitu. Karena kenapa? Ada Allah di dalam jiwa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ya. Ketika memang Allah dalam kita, selalu kita berpikir rasional. Apa yang harus kita lakukan ketika kejahatan terjadi? Ketika ada orang yang mensudutkan kita, apa yang harus kita lakukan di situ Bapak Ibu sekalian? Apakah kita lawan? Tidak. Kenapa demikian? Karena ada Allah di kita yang selalu membimbing kepada counter dalam kejahatan tadi. Allah selalu menekankan di sini agar kita tidak melawan kebatilan dengan kekerasan. Disampaikan dalam surat Al-Mujamil itu, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Bersabarlah. Bersabar ini bukan berarti diem begini, dia tidak. Bersabar itu berpikir, bekerja terus. Wasbir, sabar itu isinya muatannya itu ya tenang tapi bekerja. Ala ma yakuluna, terhadap apa-apa yang mereka katakan. Itu tadi yakuluna, apa-apa yang mereka katakan ini bisa dengan lisan, bisa dengan tingkah laku dan perbuatan sebagai orang-orang yang beriman, ya. Khususnya beriman kepada Allah hari ini, karena kita berbicara tentang Allah dekat urat nadi. Wasbir, bersabar, proses. Wahjurhum hajron jamila, gitu. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ketika ada orang-orang yang menjolimi kita, menghasut kita, maka tinggalkanlah dengan cara yang baik agar yang menjolimi tadi tidak tersinggung. Sehingga dalam ayat berikutnya apa? Ini ketika orang-orang yang sudah menyatu dengan perintah-perintah Allah, Allah di dalam jiwanya, kata Allah bagaimana? Biarkan aku saja yang bertindak terhadap mereka. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Maka beri tangguhlah barang sebentar. Jadi Allah menguatkan kepada kita, biarkan aku saja yang bertindak. Karena Allah ada di dalam jiwa kita, kita tenang. Menghadapi bencana masalah hidup sebesar apapun, kita tenang, tidak gegabah. Cukup dengan kekuatan doa kita, tetapi juga dengan bekerja. Biarkan aku saja yang bertindak. Jadi ternyata dalam skup kecil aja dalam pribadi kita, ketika kita digunjing orang, dimusuhi orang, jangan sedih. Wala khaufu wala tahjanu, jangan kamu sedih dan jangan kamu takut. Wa absiru,
dan bersegeralah kepada ampunan di sini dari Allah, dan evaluasi diri lagi, karena tadi komitmennya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Jadi ketika itu terjadi evaluasi tentang kekurangan kita seperti itu, maka komitmennya tadi bersabar sebagai orang-orang yang beriman itu, karena Allah selalu mengajak kepada kebaikan. Akan terbangun energi di dalam jiwa kita. Apa energi? Energi itu ruh. Ada elemen-elemen ruh kebenaran yang selalu menjaga kita. Di dalam fisik kita sekian sentimeter ada yang menjaga, ruh atau nur. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan mistik ya, ketika orang yang imannya sudah kuat dan menyatu dengan apa yang Allah perintahkan itu, karena di dalam tubuhnya dilindungi betul dengan nur cahaya Allah itu tadi, dia menjadi orang yang tidak bisa tersakiti dan disakiti. Secara kolbu tidak bisa disakiti. Orang mau bilang apapun sudah serahkan ke Allah, nggak pernah tersakiti. Tapi yang sedihnya akan berbalik kepada orang yang menggunjing kita. Jadi ketika ada kejahatan orang kepada kita, ketika Allah menyatu kepada hati kita, kembali kepada orang yang memusuhi kita. Nah itu, maka saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat cerdas ya, adik-adik sangat cerdas. Buktinya adik-adik kumpul di masjid ini. Wah, kalau generasi muda ini sebagai penerus Islam, dan generasi tuanya ke saya aja ya, generasi tua sebagai pendorong kepada generasi muda, sehingga umat Islam bangsa Indonesia khususnya jamaah Masjid Al-Aman ini betul-betul menjadi harapan bangsa Indonesia. Tidak ada lagi kita lihat ya anak-anak muda yang berkeliaran malam hari yang tidak mempunyai kepentingan kaitannya dengan Islam. Itu yang kita harapkan. Dari situ Bapak Ibu sekalian yang dikatakan wa walidi wa mawalad, wa walidi wa mawalad, generasi tua dan generasi muda itu estafet, nyambung dalam perjalanan hidup kita, di mana orang tua senantiasa ngontrol anak-anaknya. Sebab yang namanya anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun dia, setinggi apapun dia titelnya misalnya di hadapan orang tua, dia adalah anak-anak yang butuh pendampingan dan doa dari orang tua. Sekecil-kecilnya kita menanyakan, nak kamu mau kemana, pulangnya jam berapa, bukan protektif. Itulah wujud perhatian orang tua yang dapat dirasakan oleh anak-anak kita sebagai generasi Islam yang harus terbangun intelijensinya. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah sudah menyatu kepada jiwa kita, maka akan terbangunlah kecerdasan kita, kecerdasan berpikir, kecerdasan berkata-kata, kecerdasan bersikap dan bertindak. Jadi ketika memang Allah sudah menyatu itu, jadi kita punya kecerdasan tadi, bersikap dan bertindak dalam menangani masalah juga dengan kecerdasan tadi. Itulah Allah yang terbangun dalam jiwa kita tadi. Apalagi ibu-ibu yang betul-betul yang dapat membangun generasi-generasi, melahirkan generasi-generasi, maka sangat dimuliakan sekali ibu-ibu. Maka ada hadis mengatakan al jannatu
tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya ini? Di bawah telapak kaki ibu, bukan secara letterlek. Nanti kalau diartikan secara letterlek, anak-anak nyari surga di bawah telapak kaki ibunya, padahal ibunya baru dari sawah tadi. Jadi itu bermakna secara filosofinya bahwa langkah ibu, ya, langkah ibu itu akan dekat dengan surga anak-anak. Dan si ibu tadi adalah cermin dari seorang suami. Maka ini nyambung ibu-ibu ya. Ketika anak begini dan begitu, kita jangan saling menyalahkan. Kamu bagaimana yang sering di rumah, jangan. Karena istri itu adalah cerminan suami. Kalau kita sebagai suami mau melihat diri kita, lihatlah istri kita. Wah, istri kita baik sekali, bermakna kita baik. Karena energi Allah tadi, ya, zat yang maha berkuasa, yang maha penguasa, mengatur dan menyatukan hati manusia. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, adanya komunikasi antara suami dengan istri, itu memasukkan energi kebenaran yang dari Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika istri kita tenang, apalagi istri yang sedang mengandung, hamil mengandung 4 bulan sudah ada ruh. Ketika selalu suami memberikan kebahagiaan rohani maupun jasmani, itu ke alam bayinya itu nyambung. Apalagi ibu-ibunya sering membaca Al-Quran ketika hamil itu, maka akan lahir generasi yang dia sudah mendengarkan di dalam kandungan itu. Ketika ruh Allah sudah ditiupkan sejak, kalau nggak salah ya 4 bulan, di situ sudah ada gerak nadi. Jadi apa-apa yang suami sampaikan kepada ibu, memberikan ketenangan kepada istrinya, di situ istrinya tenang, tidak gelisah, tidak, artinya kasarnya tidak stres gara-gara suami, ya. Maka anak-anaknya juga akan tenang di dalam, dan selanjutnya lahirlah sebagai anak-anak yang menjadi harapan Islam. Karena Islam, umat Islam bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, adalah harapan bangsa, harapan negara, perlu kita bangun betul. Ini baru berapa menit ya Bapak Ibu ya? Udah 30 belum Pak? Belum ya. Masalahnya kalau sudah berkicau kita enggak, makanya saya ngeliatin jam terus dari tadi ya. Sebab kalau saya sih bicara enak, tapi yang ngedengerin kadang gelisah, ada yang pengen pipis, kadang begini, aduh lama banget ini gitu. Nah disinilah kadang pembicara memang secara psikologi masa harus melihat ya, harus melihat jamaahnya, ada nggak yang udah gelisah gini. Wah mungkin pengen pipis biasanya gitu, nggak apa-apa pipis dulu. Ada yang ngantuk begini tuh, begitu, nggak apa-apa, itu manusiawi. Makanya yang saya ajak dialog hari ini pikirannya bukan jasadnya. Sebab kadang-kadang jasadnya di sini kumpul, pikirannya lagi di rumah. Kompor udah dimatikan belum ya? Itu lagi di rumah, gitu Bapak Ibu ya. Waduh, gimana ya ini kasus judi online misalnya, ya, insya Allah sih di sini nggak ada, saya yakin ya, karena judi online itu kadang-kadang masuknya itu seperti malware di HP kita, tahu-tahu padahal suami itu bukan penghobi judi online, tahu-tahu masuk perangkap, kan kasihan, mikir di situ, aduh gimana ya ini ada masalah yang nggak disengaja. Nah ketika Allah sudah menyatu kepada kita, masalah sebesar apapun jadi kecil nggak Bapak Ibu sekalian? Karena Allah itu akbar, Allah itu besar ya, Allah itu besar sekali. Makanya ketika kita sholat itu apa sih ya? Sholat itu definisinya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam itu artinya apa? Selamat. Selamat itu muatan energinya apa? Sejahtera, kompak, damai,
Tuh muatan-muatan tauhid di situ, damai, kompak. Umat Islam tuh kompak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita membangun alam pikiran positif kita, ternyata sholat itu membesarkan Allah. Nah, ini kaitannya membesarkan Allah. Jangan sampai setiap hari kita mengatakan Allah Maha Besar, dalam gerak hidup kita sehari-hari justru mengecilkan Allah, meninggalkan Allah. Itu yang nggak boleh terjadi, karena Allah itu akbar. Maka konsep sholat itu tadi ya, kalau masalah surga mah itu akibat Bapak Ibu sekalian, akibat kita masuk surga nanti itu akibat saja, dimana dalam perjalanan hidup kita tadi dalam rangka membesarkan Allah. Allah Maha Besar, Allahu Akbar ya. Ya tolong nanti dibantu saya, udah 20 atau 30 menit, mohon diingatkan, karena itu tadi kalau sudah berkicau enak ya, apalagi saya kerjaannya berkicau terus seperti burung. Kadang yang namanya burung ketika nggak enak pindah rumahnya ke sana, pindah lagi. Pak Murdi pindah-pindahan terus Bapak Ibu sekalian rumahnya, bukan banyak rumahnya, kontraktor dari Allah gitu. Dulu pernah gitu, tinggal di mana gitu. Oh iya, alhamdulillah, makasih. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya sudah masuk pada 30 menit perjalanan ini. Semoga silaturahim ini bermanfaat buat saya khususnya dan umumnya buat Bapak Ibu sekalian, sehingga mari sama-sama kita dekatkan dengan Allah. Jika ada kekurangan dalam kata dan tingkah laku saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bisa bertemu kembali. Hadanallah wa iyyakum ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pembimbing acara.